Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang membuat desain pembelajaran tematik di MI. Anggota kami yaitu Aprilia Kurniasari, NIM 065, Novanda Putri Anita, NIM 074, Faridaul Habibah, NIM 093, dan Sri Mulyati, NIM 142. Yang pertama, pengertian desain pembelajaran. Desain adalah sebuah istilah yang diambil dari bahasa Inggris yang berarti perencanaan, dan ada pula yang menyebutkan sebagai persiapan. Menurut istilah, desain pembelajaran adalah proses untuk menentukan metode pembelajaran apa yang paling baik dilaksanakan agar timbul perubahan dan keterampilan pada diri pelajar ke arah yang dihendaki. Beberapa tokoh yang mendefinisikan desain pembelajaran antara lain: pertama, Regul mendefinisikan desain pembelajaran adalah kisi-kisi dari penerapan teori belajar dan pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar seseorang. Yang kedua, Rodwell dan Kahazanas merumuskan desain pembelajaran terkait dengan peningkatan mutu kinerja seseorang dan pengaruhnya bagi organisasi. Yang kedua, model pembelajaran. Model pembelajaran yang pertama, model jaring laba-laba atau Webbed. Menurut Pat Mono dalam bukunya Pembelajaran Terpadu menyatakan Webbed menyajikan pendekatan tematik untuk mengintegrasikan mata pelajaran. Satu tema yang subur di jaring laba-laba untuk isi kurikulum dan mata pelajaran. Contoh dari penggunaan pembelajaran model ini adalah siswa dan guru menentukan tema, misalnya air, maka guru mata pelajaran dapat mengajarkan tentang air itu ke dalam sub-sub tema, misalnya siklus air, kincir angin, air waduk, air sungai, jenis air dari PDAM yang tergabung dalam mata pelajaran matematika, IPS, IPA, dan bahasa. Yang kedua yaitu The Integrated Model atau model integrasi. The Integrated Model atau model integrasi yaitu pembelajaran yang menggabungkan bidang studi dengan cara menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling berhubungan di dalam beberapa bidang studi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antar bidang studi. Contoh dari model keterpaduan integrasi yaitu guru menemukan konsep-konsep keterampilan dan sikap yang akan diajarkan dalam satu semester dari beberapa bidang studi: bahasa Indonesia, PPKN, IPA, dan IPS. Yang ketiga yaitu The Sequenced Model atau model terurut. Model pengurutan atau sequenced adalah model pembelajaran yang topik atau unit yang disusun kembali dan diurutkan sehingga bertepatan pembahasannya satu dengan yang lainnya. Misal, dua mata pelajaran yang berhubungan diurutkan sehingga materi pelajaran dari keduanya dapat diajarkan secara paralel. Contoh pada mata pelajaran IPA dan matematika tentang pengukuran. Pelajaran IPA, suhu, Kelvin, derajat Fahrenheit, Reaumur. Pembelajaran matematika, cara pengolahan data dengan cara penambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Yang ketiga, menentukan tema. Langkah-langkah yang harus dilalui untuk pembuatan jaring tema diantaranya: tentukan tema terlebih dahulu. Cara menentukan tema bisa dilakukan dengan dua cara. Cara pertama mempelajari standar kompetensi dan standar dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran, dilanjutkan dengan menentukan tema. Yang kedua, menentukan terlebih dahulu tema-tema mengikat keterpaduan. Untuk menentukan tema tersebut, guru dapat bekerja sama dengan siswa-siswa sehingga sesuai dengan minat serta kebutuhan mereka, menginventarisasi materi-materi yang masuk sesuai dengan tema yang ditentukan. Contoh itu jaring-jaring tema PPKN bisa dilihat ya, Penjas.
ada SPBD, matematika, bahasa Indonesia. Langkah-langkah membuat silabus. Yang pertama, perhatikan komponen silabus. Pada format silabus terdapat 8 komponen yang harus diisi. Ke-8 komponen tersebut adalah kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penanda pencapaian kompetensi dasar, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang kedua, pemetaan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ini merupakan langkah pertama dalam pembuatan silabus. Standar kompetensi adalah seperangkat kompetensi yang harus dicapai siswa sebagai hasil belajarnya. Sedangkan kompetensi dasar adalah rincian dari standar kompetensi berisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang secara minimal harus dicapai siswa. Yang ketiga yaitu pilih dan tentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar. Dalam menentukan materi pembelajaran ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan. Hal-hal tersebut adalah potensi peserta didik, prevalensi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi siswa, struktur keilmuan, kualitas ke dalam dan keluasan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alokasi waktu. Merancang kegiatan pembelajaran. Buatlah kegiatan pembelajaran menarik mungkin sehingga dapat memotivasikan siswa untuk terus belajar. Bapak atau Ibu guru dapat mencari referensi untuk metode pembelajaran unik dan menarik lewat artikel ini. Yang kelima, tentukan indikator pencapaian agar lebih mudah merancang penilaian. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur. Indikator tersebut dapat mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Setiap kompetensi dasar dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. Yang keenam, tentukan jenis penilaian. Penilaian dilakukan untuk menguji ketercapaian kompetensi dasar dan indikator dan peserta didik. Alat penilaian dapat menggunakan tes tertulis, tes lisan, proyek, dan sebagainya. Sebaiknya alat penilaian yang digunakan betul-betul menguji pemahaman peserta didik, bukan sekedar hafalan. Yang ketujuh, alokasi waktu kegiatan pembelajaran. Alokasi waktu yang dicantumkan pada silabus adalah perkiraan waktu rata-rata bagi peserta didik untuk menguasai kompetensi dasar. Saat menentukan, yang perlu diperhatikan adalah tingkat kesulitan, keluasaan, dan tingkat kepentingan materi. Jangan lupa juga mengalokasikan waktu untuk tes atau ulangan, remedial, dan cadangan. Yang kedelapan, tentukan sumber belajar yang akan digunakan. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Sumber belajar tidak harus berupa buku, tetapi bisa juga website, video, dan sebagainya. Gunakanlah sumber belajar yang bervariatif agar bisa tidak merasa bosan. Langkah-langkah menyusun RPP. Langkah-langkah menyusun RPP perlu memperhatikan Permendikbud RI nomor 81A tahun 2013 tentang pedoman untuk pembelajaran meliputi 1. Mengaji silabus, mengidentifikasi materi pembelajaran, 3. Menentukan tujuan, 4. Mengembangkan kegiatan pembelajaran, 5. Menjabarkan jenis penilaian, 6. Menentukan alokasi waktu, dan 7. Menentukan sumber belajar. Langkah-langkah minimal dari penyusunan rencana pembelajaran atau RPP adalah sebagai berikut. Mencantumkan identitas terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. Hal yang perlu diperhatikan adalah RPP boleh disusun untuk 1. Kompetensi dasar atau KD, standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau SKD, dan indikator dikutip dari silabus dan merupakan suatu alur pikir yang saling terkait. Indikator merupakan ciri perilaku atau bukti terukur yang dapat memberikan gambaran bahwa peserta didik telah mencapai kompetensi dasar. Penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur dan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan pendidikan, dan potensi daerah. Rumusannya menggunakan kata kerja operasional yang terukur dan atau yang dapat diobservasi. Digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Alokasi waktu perhitungkan untuk penyampaian satu kompetensi dasar dinyatakan dalam jam pelajaran dan banyaknya pertemuan atau 2 kali 40 menit. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran, output atau hasil langsung dari satu paket kegiatan pembelajaran. Bila pembelajaran dilakukan lebih dari satu pertemuan, ada baiknya tujuan pembelajaran juga dibedakan menurut waktu pertemuan sehingga tiap pertemuan dapat memberikan hasil. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu dalam indikator. Yang keempat, menentukan metode pembelajaran. Metode dapat dijadikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran tergantung pada karakteristik pendekatan dan atau strategi yang dipilih. Karena itu pada bagian ini dicantumkan pembelajaran dan metode yang diintegrasi dalam satu kegiatan pembelajaran peserta didik. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang digunakan, misalnya pendekatan proses, konseptual, pembelajaran langsung, pemecahan masalah, saintifik, dan sebagainya. B. Metode-metode yang digunakan, misalnya ceramah, inquiry, discovery, observasi, diskusi, e-learning, dan sebagainya. Yang kelima, menetapkan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, untuk mencapai suatu kompetensi dasar, langkah-langkah minimal yang harus dipenuhi pada setiap unsur kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. Kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam satu pertemuan yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Kegiatan inti berisi langkah-langkah sistematik yang dilalui peserta didik untuk dapat mengontribusi ilmu sesuai dengan skema masing-masing. Kegiatan penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk membuat rangkuman atau kesimpulan. Yang keenam, memilih sumber belajar. Ini sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara lebih operasional dan bisa langsung dinyatakan bahan ajar apa yang digunakan. Yang 7, menentukan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah media yang akan digunakan dalam proses belajar. Yang 8, menentukan penilaian. Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.